Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, Bapak mau membagikan jeruk nih. Ada yang mau? Saya. Wah, pada suka jeruk nih. Tapi jeruknya cuma ada satu. Jadi gini saja, yang bisa menjawab pertanyaan saya, Bapak kasih jeruk. Kalian siap? Siap. Oke, pertanyaan pertama. Apakah jeruk ini bersifat asam atau basa? Saya. Ayo Rizky yang paling belakang. Silakan dijawab. Jeruk itu bersifat asam, Pak. Mengapa jeruk ini bersifat asam, Rizky? Karena jeruk itu rasanya asam dan memiliki pH di bawah 7, Pak. Apa yang menyebabkan rasanya asam? Karena jeruk itu mengandung asam sitrat, Pak. Wah, benar sekali Rizky. Ini jeruk untuk kamu. Selamat ya. Terima kasih, Bapak. Ya. Sebelumnya kita telah mempelajari teori asam basa, derajat keasaman, dan lain-lain. Pada hari ini kita akan mempelajari indikator asam basa. Apa sih indikator asam basa itu? Ada yang tahu? Sepertinya belum ada yang tahu. Tolong disiapkan alat tulisnya. Bapak akan diktekan apa itu indikator asam basa. Sudah siap semuanya? Siap. Baik. Indikator asam basa adalah suatu zat, larutan, ataupun alat yang dapat mengidentifikasi suatu larutan bersifat asam, netral, atau basa, tergantung pada pH larutan tersebut. Sudah selesai, Mas? Nah, indikator asam basa itu ada banyak sekali macamnya. Tetapi pada hari ini kita hanya akan mempelajari dua saja, yaitu ada kertas lakmus dan juga ada indikator universal. Kedua indikator ini memiliki prinsip kerja yang hampir mirip. Yang pertama itu ada kertas lakmus. Kertas lakmus ini dibagi menjadi dua, ada kertas lakmus warna merah dan kertas lakmus warna biru. Yang pertama itu ada indikator kertas lakmus. Indikator kertas lakmus ini ada dua macam, yaitu kertas lakmus warna merah dan kertas lakmus warna biru.
Oh, ini sebenarnya harusnya warna biru tapi adanya warna hijau. Ini dianggap warna biru saja ya. Ya. Baik, coba perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Siapa yang mau menjelaskan gambar di papan tulis tersebut? Gambar ini adalah gambar ilustrasi dari prinsip kerja dari kertas lakmus. Coba Gus, ada kertas lakmus tadi ada 2 macam. Itu ada apa saja? Ada kertas lakmus merah dan lakmus biru, Bapak. Nah, pada gambar di papan tulis itu dalam larutan asam, bagaimana perubahan warna yang terjadi pada kertas lakmus, Gus? Pada larutan asam terjadi perubahan warnanya pada kertas lakmus biru menjadi merah dan tidak terjadi perubahan warna pada kertas lakmus merah, Pak. Nah, bagus sekali, Gus. Nah, sedangkan dalam larutan basa, bagaimana, Gus? Nah, dalam larutan basa terjadi perubahan warna pada kertas lakmus merah menjadi biru dan tidak terjadi perubahan warna pada kertas lakmus biru, Pak. Bagus sekali, Agus. 2 jempol untuk Agus. Nah, berdasarkan jawaban yang telah diberikan oleh Agus tadi, siapa yang mau menyimpulkan prinsip kerja dari kertas lakmus tersebut? Saya, Pak. Wah, silahkan Putri. Prinsip kerja kertas lakmus yaitu mendeteksi sifat asam atau basa suatu larutan dengan perubahan warna. Lakmus biru berubah menjadi merah dalam larutan asam, sedangkan lakmus merah berubah menjadi biru dalam larutan basa. Itu, Pak. Tepat sekali Putri. Bagus, bagus. Oke, yang kedua ada indikator universal. Sebelumnya saya mau membagikan sesuatu nih untuk kalian semua. Bolehkah saya minta tolong salah satu maju ke depan dan bagikan ini ke teman-temannya? Saya, Pak, saya mau. Wah, terima kasih Osi. Tolong dibagikan ke teman-teman ya, satu anak satu. Aduh, Pak. Sudah dapat semuanya? Sudah. Oke, sekarang saya beri waktu untuk mengamati pada gambar 1. Gambar 1 itu adalah ilustrasi cara menggunakan kertas indikator universal.
Ayo, siapa yang mau memberikan pendapat tentang gambar 1? Saya. Ayo nih Ken, coba berikan pendapatmu. Pada gambar itu menjelaskan tentang cara penggunaan indikator universal. Kertas indikator universal itu dicelupkan ke dalam larutan X. Kemudian dicocokkan dengan skala pH universalnya, Pak. Jawaban yang bagus nih Ken. Sekarang ganti yang cowok nih. Ayo Rosid, berikan pendapatmu. Baik Bapak, gambar ini menjelaskan prinsip kerja dari indikator universal, di mana ketika kertas indikator universal dicelupkan ke dalam larutan yang akan diuji, kertas tersebut akan menunjukkan perubahan warna. Kemudian perubahan warna pada kertas indikator universal dicocokkan dengan skala pH indikator universal untuk menentukan pH pada larutan tersebut, Bapak. Bagus Rosid, jawaban yang lengkap. Berikan tepuk tangan pada Rosid. Baik, sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di papan tulis yang bagian indikator universal. Coba kalian cocokkan gambar ini pada gambar 2 yang ada di kertas Bapak berikan tadi. Larutan X ini, setelah kalian cocokkan pada larutan X ini memiliki pH berapa? 4. Berarti larutan X bersifat asam atau basa? Asam. Wah, sudah pintar semua nih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kalian telah mengetahui ini bagaimana prinsip kerja dari kertas lakmus dan kertas indikator universal. Lalu apa perbedaan dari kedua indikator ini? Dari ketelitiannya, Pak. Ketelitiannya bagaimana Rizky maksudnya? Untuk yang indikator universal sendiri itu dapat menentukan pH dari larutan yang diuji, Pak. Nah, sedangkan untuk kertas lakmus sendiri itu tidak, Pak. Karena kertas lakmus ini hanya dapat menentukan larutan tersebut itu bersifat asam atau basa. Benar sekali Rizky, bagus. Baik, karena jam pelajarannya sebenarnya lagi sudah mau selesai, Bapak cukupkan sampai sini saja. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, jika tidak ada, Bapak mau beri satu soal aja nih untuk PR kalian. Siapkan alat tulisnya. Sudah siap? Ya. Sebutkan dan jelaskan prinsip kerja indikator asam basa kecuali kertas lakmus dan indikator universal. Minimal 3 saja. Sudah? Sudah. Baik anak-anak, mungkin pelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai sini saja. Bila ada salahnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.